Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Sudah bersuka cita hari ini? Amin. Saudara rasakan hadirat Tuhan? Amin. Haleluya. Satu dua orang yang mulai bicara. Saya ini kadang-kadang nggak habis pikir. Saya dengan beberapa orang yang sering kali katakan bahwa waduh ya, di gereja itu nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada roh kudus di sana. Wah, nggak, kita ibadah hari ini rasanya kering ya, nggak ada hadirat Tuhan. Ya. Banyak ada beberapa orang yang seringkali ya katakan akan hal-hal yang demikian. Ya. Dan saya kadang-kadang berpikir bahwa orang seperti ini, apa sih sebenarnya yang ada dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, ya, sehingga mereka seringkali judge akan beberapa tempat, beberapa gereja, dalam satu ibadah, bahwa waduh, nggak ada hadirat Tuhan. Kalau si A yang memimpin, ini nggak ada hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan hadir, Tuhan ada. Berarti firman Tuhan katakan, di mana satu dua orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Dan kita juga tahu firman Tuhan banyak sekali berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan hadir bisa di mana aja. Bahkan ketika Tuhan ada di dunia ini, ketika Tuhan datang ke dunia, apakah dunia sedang ada dalam kehidupan yang takut akan Tuhan? Apakah dunia sedang hidup di dalam kebenaran? Dunia hidup dalam kekudusan? Bukankah tidak? Kitab Roma katakan semua orang telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Tetapi Yesus mau hadir. Tuhan mau datang ke dunia. Supaya apa? Supaya dapat membenarkan, memperbaiki akan hidup daripada orang. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau masalah dalam pertemuan ibadah, ini kok rasanya gak ada hadirat Tuhan dan sebagainya. Saudara, sebenarnya itu itu berurusan dengan hati setiap orang. Saya tanya, saya ngobrol sama seseorang, saya nggak sebut namanya lagi, ya, kamu ibadah, ayolah semangat. Kalau ibadah semangat, ya, ekspresi itu pasti ada lah. Orang yang datang beribadah sungguh-sungguh, dia mau memuji Tuhan, pasti akan ada ekspresi dalam ibadah. Lalu anak ini katakan, gak bisa ya, apalagi dilihat orang. Dilihat, yang melihat, sudah, akhirnya apa ya, saya kan tegur gitu loh. Kalau setiap kali doa masa berdoanya anaknya nyandar, ojo gitu lah. Habis dilihat katanya. Ya kalau dilihat kita nggak seperti, nggak bisa untuk ekspresikan. Saya katakan dulu, ketika kita datang kepada Tuhan, kalau kita mau beribadah, kita mau memuliakan Tuhan, saudara, itu adalah urusan hati setiap orang dengan Tuhan. Urusan hati sebenarnya. Ya. Makanya kalau saya udah ibadah, saya sudah nggak mau pusing orang mau melihat mau apa. Tapi bagaimana hati saya? Kalau hati mau memuji Tuhan, mau lompat ya lompat aja, mau berlutut aja. Kita mau sembah Tuhan, itu urusan hati kita dengan Tuhan. Karena kalau bergantung dengan orang, ini orang ini kalau pimpin pujian, kalau ini yang pimpin ibadah, hadirat Tuhan luar biasa. Kalau enggak, ini enggak ada hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita hanya melihat orang, ketika kita melihat orang, kalau kita nggak enak hati sama Kiki, saya nggak enak hati sama Kiki, saya nggak senang sama Kiki. Lalu Kiki berdiri untuk sesuatu yang pimpin ibadah di sini. Pasti akan saya katakan, karena hadirat Tuhan dalam ini. Damai sejahtera rasanya hilang. Ayo, makanya sesuatu dalam kehidupan kita, mari bersama-sama percayakah bahwa di mana suatu kita sebenarnya ada Tuhan, ada tempat itu, ya. Roh Allah berikan dalam kehidupan kita, perhatikan dengan baik akan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya kasih tema hari ini yaitu prioritas, ya. Mari Lukas 10 ayat yang ke-38 saya baca untuk saudara semua. Ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya.
Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang mata sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kita sekali lagi berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, Kau kuasai akan setiap hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memberikan akan hati kami, pikiran kami. Tolong kami, Roh Kudus, supaya hari ini dengan baik-baik setiap kami semuanya tidak terkecuali. Demikian juga akan hamba-Mu. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah seperti pedang bermata dua. Kuasa setiap hati kami. Biarlah hari ini kami dapat mendengarkan firman Allah dan kami tidak berbantah-bantah dengan apa yang Tuhan boleh katakan. Dan tanamkan itu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami dapat hidup tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Beri hikmat hari ini untuk hamba-Mu boleh berbicara. Berikan keberanian. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami boleh dibangun. Rohani kami, iman kami boleh dibangun dan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama saudara katakan prioritas. Prioritas. Ya, ini seringkali sebabnya juga disampaikan dalam gereja-gereja Tuhan. Di dalam kehidupan akan hamba Tuhan sering sekali akan sampaikan akan hal ini. Sebenarnya ini adalah satu poin yang sangat penting dan harus menjadi perhatian di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau saudara mau hidupmu baik-baik saja, kalau saudara mau hidupmu baik, ya baik di dunia ini dan juga untuk hidupmu yang akan datang. Kalau saudara mau mengalami akan pencapaian yang terbaik di dalam kehidupanmu, kalau saudara mau bahwa seluruh kehidupanmu, ya 1 Tesalonika 5 ayat 23 disampaikan di sana bahwa setiap orang ini saudaraku ya, tubuh, jiwa dan rohnya harus terpelihara secara sempurna. Bahwa dalam hidupmu ada tubuh, ada jiwa dan ada roh. Kalau saudara mau tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara dengan sempurna, semuanya sehat, semuanya baik-baik saja, maka di dalam setiap kehidupan kita, setiap orang harus tahu prioritas. Harus tahu prioritas. Apa yang perlu diutamakan. Nah, dan hari ini kita mau belajar tentang prioritas dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Prioritas itu adalah sesuatu yang didahulukan, yang diutamakan. Mungkin ada banyak hal, ada banyak kepentingan, ada banyak perkara yang harus diselesaikan, yang harus dikerjakan. Tetapi kalau kita bicara tentang prioritas, maka daripada semuanya itu ada sesuatu yang harus didahulukan. Lebih penting daripada yang lainnya. Ada sesuatu yang didahulukan, diutamakan dari yang lain. Bukan mengabaikan yang lain, ya, bukan tidak memperhatikan yang lain, tetapi kita mengutamakan ini. Dan bahkan saudara, apa yang kita lakukan ketika kita memiliki prioritas yang benar, maka yang lain pun sebenarnya kita akan juga bisa capai, akan bisa kita kerjakan, akan kita bisa alami dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita salah prioritas, apa yang kita mau capai, apa yang kita mau dapatkan terlebih dahulu, ini akan sangat berbahaya dalam kehidupan setiap orang. Makanya kita perlu tahu yang namanya prioritas. Matius 6:33 nggak asing untuk saudara. Ya, ayat-ayat sebelumnya mulai daripada ayat 25, di situ Tuhan sampaikan ya di dalam di khotbahnya.
Ya, Tuhan Yesus berkhotbah di hadapan banyak orang di atas bukit. Tuhan Yesus sampaikan bahwa ada banyak kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan setiap orang. Setiap orang ini memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup. Ada banyak sesuatu yang diperlukan. Sandang, pangan, papan. Tuhan sampaikan ini, Tuhan memberitahukan ya bahwa setiap orang memerlukan itu, bahwa setiap orang butuh akan itu. Demikian juga pengikut-pengikut Kristus, saudara dan saya, kita butuh itu. Tetapi ayat 33, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa semuanya itu perlu. Ya, sandang, pangan, papan dan sebagainya itu perlu. Tetapi Tuhan katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di situ bicara tentang apa? Prioritas. Tuhan Yesus menyampaikan kepada banyak orang bahwa ada prioritas yang harus engkau kerjakan terlebih dahulu, yang harus engkau capai, yang harus engkau selesaikan. Maka semuanya itu yang dimaksud adalah apa yang bangsa-bangsa cari, apa yang bangsa-bangsa kejar, akan ditambahkan kepadamu. Jadi saat kita mengerjakan prioritas yang utama, yang lebih penting, sebenarnya hal-hal yang lain juga akan kita peroleh, akan kita dapat. Tuhan sampaikan akan hal ini, saudara, supaya kita tahu prioritas, supaya kita nggak sampai kehilangan yang satu untuk mendapatkan yang lain. Percayalah bahwa dalam hidup kita, Tuhan itu sayang saudara dan saya. Amin. Tuhan sayang saudara. Tuhan peduli akan hidup saudara. Dan Tuhan mau yang terbaik dapat terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa setiap orang perlu tahu yang namanya prioritas. Melayani Tuhan itu merupakan aktivitas yang baik nggak? Baik. Kegiatan yang baik ketika kita bisa melayani Tuhan. Bahkan setiap orang perlu melayani. Sosial media ada yang protes, jika saya katakan ya bahwa tidak ada alasan bagi setiap orang sebenarnya untuk melayani. Itu protes ya. Dan dia katakan orang nggak sembarangan Pak, orang boleh melayani, hanya orang-orang yang kudus, suci yang boleh melayani. Haleluya. Hapus cek, nggak komen saudara. Saudara, kalau kita lihat, ya kita pernah belajar bahwa setiap saudara, setiap orang, setiap pribadi kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Jadi pribadi lepas pribadi, setiap orang, firman Tuhan katakan kita adalah anggota tubuh Kristus. Bersama-sama kita adalah tubuh Kristus. Nah, kalau kita adalah anggota tubuh Kristus, ada alasan enggak bahwa anggota tubuh Kristus tidak melayani? Saudara punya anggota tubuh, gak ada alasan, ya Bu ya. Tangan nggak mau melayani yang lainnya. Kalau nggak melayani sakit, nggak sehat. Gereja yang sehat adalah gereja di mana setiap anggota tubuh Kristus dapat aktif di dalam melayani. Amin. Melayani adalah satu kegiatan, satu aktivitas yang baik. Tetapi juga perlu dilakukan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Enggak serampangan, enggak sembarangan. Saya pernah bicara bahwa kalau kita dengar firman Tuhan, siapapun yang berbicara, saudara dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan tetap menjadi firman, kebenaran akan tetap menjadi tidak bisa diubah siapapun yang menyampaikannya. Penjahat sekalipun ketika dia berbicara firman Tuhan, berbicara kebenaran akan tetap menjadi kebenaran.
Tetapi saudaraku jangan salah paham. Ada beberapa yang mereka berpikir berarti sudahlah, nggak perlu jaga api, nggak perlu jaga kekudusan. Ya pokoknya ya mungkin kan nggak apa-apa. Nggak seperti itu juga. Ketika kita melayani, ya saudara layanilah dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar. Ketika saya sampaikan akan hal itu, bukan berarti saya izinkan saudara untuk ya sudahlah hidup sembarangan. Enggak. Kalau engkau mau menjadi berkat, kalau engkau mau membawakan keubahan, maka layanilah dengan sungguh-sungguh. Sebagai pelayan Tuhan, hendaklah engkau pun jaga kekudusan, jaga supaya hatimu tetap benar di hadapan daripada Tuhan. Saya mau kasih tahu, saudara, sebenarnya gini. Sebenarnya suka nggak suka, orang ini akan melihat saudara. Betul nggak? Ya. Ketika saya melayani, saya sampaikan firman Tuhan, saudara akan melihat saya. Bukan hanya Pak Yakub ganteng ya, bukan. Sikap keseharian saya, perkataan saya, tingkah laku saya, itu maksudnya bahwa saudara akan melihat. Dan kadang-kadang nggak bisa dipungkiri juga bahwa ketika orang melihat tingkah kita yang mungkin nggak benar, tingkah kita yang selaku yang saknohnya dewe, itu juga akan bisa menimbulkan siap bagi orang lain, sehingga orang pun selaku ya mereka akan mulai ada benteng. Ketika hidup saya nggak benar, ketika hidup saya semaunya, nggak sesuai firman Tuhan, saya berbicara dan menyampaikan firman Tuhan, kebenaran yang saya sampaikan, belum tentu semua orang mau dengar. Karena orang harus biasa dulu melihat apa yang saya lakukan, saya berbuat. Jadi perlu nggak kita jaga hati? Perlu sekali. Lakukan, kerjakan tugas pelayananmu dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa yang saya sampaikan kepada saudara, kita ini belajar, kita benar-benar bisa belajar untuk kita bisa dengarkan kebenaran itu, siapapun. Dan ini mungkin gak gampang, apalagi kalau kita tahu model orang ini gimana, hidupnya gimana, waktu itu gak gampang. Tetapi yang saya katakan, bisa nggak kita dalam kerendahan hati menerima, dengar firman Tuhan? Oke lah, mungkin dia orangnya, tetapi firmannya, kebenarannya itu berharga. Amin. Itu sebut. Jangan salah paham. Jadi saudara perlu mengerjakan akan pelayananmu dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang dikatakan apa beliau? Prioritas. Enggak semaunya. Saudara harus mempersiapkan semuanya. Saya menyampaikan sebagai pelayan worship leader, sebagai pelayan musik yang sampaikan renungan firman Tuhan, ya harus siap. Kalau tahu-tahu mendadak disuruh, harus siap. Ya bukan berarti tanpa persiapan gitu. Dalam kehidupanmu sebagai worship leader, ada lagu baru, saudara bisa pelajari, saudara dengar, saudara mulai belajar nyanyi. Sebagai pemain musik, ada lagu baru ini, mulai ngulik, mulai coba belajar. Demikian juga penyampai firman Tuhan, belajar, persiapan itu setiap hari, saudaraku. Lakukan persiapan itu, sehingga kapanpun ketika kita di mana kita mulai kita harus sampaikan, kita siap. Nggak berdoa Pak? Berdoa. Sudah ketika kita sampaikan firman Tuhan, butuh berdoa, perlu berdoa. Kita nggak ngerti kebutuhan setiap orang, apa yang Tuhan mau, makanya kita perlu berdoa. Ketika kita berdoa, oke, Tuhan taruhkan supaya kita bicarakan satu kebenaran firman Tuhan. Katakanlah contoh, bicara tentang kasih. Kita nggak akan kesulitan. Saya sudah punya lebih banyak.
Kita hanya tinggal konfirmasi. Kalau kita mulai siap, udah siap, bicara tentang kasih, ada bahannya. Kita sudah punya. Enggak, ketika Tuhan taruhkan tentang kasih, baru kita mulai cari bingung, cari referensi dan sebagainya. Makanya kadang-kadang ada orang, ya kalau mau butuh persiapan ini saya sebulan. Iya, kalau memang masih untuk hari-hari dulu. Tapi kalau kita sudah melayani di sana, kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Jadi ketika apa yang perlu disampaikan, kita sudah tahu ini ada. Yang kedua juga saya percaya peranan Roh Allah, Roh Kudus dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan menolong kita, memberi hikmat kita, bahkan akan membantu kita ketika kita nggak tahu apa yang harus kita katakan. Dia akan bantu kita untuk bisa berbicara. Firman Tuhan catat akan hal itu. Ketika Paulus berhadapan kepada mahkamah, dia nggak tahu apa yang dia katakan, Roh Kudus berbicara di depannya. Prioritas ya, kembali ke sini saudara, kepada Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat 42 ya. Nah, kalau kita lihat dari kisah ini, cerita ini, kita bisa melihat satu ya, bahwa ada di situ ada Tuhan Yesus, ada Maria, dan juga ada Marta. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Maria lakukan, apa yang Marta lakukan, kita bisa jelas boleh melihat di situ. Bahwa ketika Yesus hadir, ketika Yesus ada di tengah-tengah daripada Maria, Marta di rumah mereka, Yesus berbicara, Yesus menyampaikan sesuatu, dan kita bisa melihat bahwa Maria, dia mau duduk tengah dan dia tidak mau melewatkan mungkin satu kata pun dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan Marta, dia lebih memilih mungkin sebagai tuan rumah yang baik. Ketika ada tamu, dia mau menyambut tamunya dengan baik, sehingga dia harus mempersiapkan mungkin hal-hal yang lain untuk bisa supaya tamunya senang. Dalam hal ini Yesus, dia repot dengan hal-hal yang lain. Mungkin Yesus sambil bicara, Marta dia sambil dengar, sambil sibuk dengan kegiatan yang lain untuk bisa memberikan hidangan yang terbaik untuk Yesus. Apa yang Marta lakukan itu baik. Karena dia sebagai tuan rumah, dia harus bisa melayani tamunya dengan baik. Apa yang Marta lakukan baik. Apa yang Maria lakukan baik. Tetapi yang saya mau ajak kita boleh melihat di sini, apa yang Tuhan Yesus sampaikan, dengan suatu keluhan daripada Marta. Karena di sini Marta ngeluh. Aku sibuk, aku melakukan ini dan itu. Kok Tuhan Yesus nggak tegur Maria supaya bisa bantu saya itu? Apa yang menjadi jawab daripada Tuhan Yesus? Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi 42, satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tadi saya katakan kegiatan yang dilakukan Marta, saya nggak katakan itu salah, baik. Karena dia mau menjadi tuan rumah yang baik. Tetapi dengan apa yang disampaikan di sini sebenarnya, ternyata ada yang namanya prioritas. Dan Tuhan Yesus sampaikan bahwa apa yang Maria lakukan, bahwa apa yang Maria kerjakan, apa yang Yesus katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bahwa Maria telah melakukan apa yang menjadi prioritas, yang utama, yang lebih penting dari hal-hal yang lainnya. Dengar firman Tuhan, dengar apa yang Yesus katakan. Ini yang namanya
prioritas. Gereja Tuhan hari-hari ini saudara, kita benar-benar harus tahu yang namanya prioritas. Kegiatan orang hari ini itu sangat padat, aktivitas padat sekali. Bahkan kalau boleh ngomong 24 jam dalam sehari kurang. Kemarin saya ngerjain sesuatu, saya punya kejar-kejaran, saya punya rasanya, aduh, waktu itu kurang coba. Tahu-tahu aduh, kegiatan sangat padat. Nah, kalau kita tidak tahu prioritas, nah ini akan sangat berbahaya untuk hidup kita. Kita harus perlu tahu yang namanya prioritas. Maria telah mengambil, saya bagian yang terbaik, prioritas. Dan saya percaya bahwa dia pun tidak kehilangan. Ya, mungkin sebagai tuan rumah yang baik akan menyediakan yang terbaik, bisa melayani mungkin makan, minum, kue dan sebagainya yang terbaik, supaya melayani yang baik. Wah, akan dapat waduh, kamu baik sekali ya. Mungkin kalau tahu, wah ini orang ini luar biasa, dia persiapan yang baik, pujian, ada penghormatan. Mungkin Maria nggak akan kehilangan bagian itu. Dia akan dapatkan itu karena dia kerjakan prioritas dalam kehidupannya. Saya juga mau sampaikan, kadang-kadang seringkali dalam kehidupan kita ini kita lupa. Kalau saudara ke tempatan Kersel, ini yang seringkali terjadi. Saya perhatiin selalu. Kalau sudah mulai firman, tuan rumahnya sibuk di dapur, sibuk di belakang, ngapain? Nyiapin makannya nanti. Waktunya kita dengar, kita sharing firman Tuhan, ayo duduklah bareng-bareng lagi situ. Halo, sorry. Saya berharap bahwa tuan rumah kita datang ke sana, kita sama-sama mau bersekutu. Jangan ketika udah mulai firman, tuan rumah mulai sibuk. Atur semuanya. Atur itu sebelum jam ibadah. Kalau belum selesai nggak apa-apa. Selesai ibadah, ayo rame-rame, gotong royong, rame-rame. Anak-anak muda bisa terlibat, ayo kita sharing. Supaya kita sama-sama bisa bersekutu. Itu adalah prioritas. Ayo ngelipet tidak. Kalau nanti gimana nanti gini-gini. Makanya butuh persiapan lebih lagi. Kalau mau berikan yang terbaik. Demikian juga dalam pertemuan ibadah, kita perlu tahu nih prioritas. Saudara datang ke tempat ini untuk kalau cuma cari Tuhan, ayo cari Tuhan, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, perlu kita tahu apa yang menjadi prioritas, ya baik di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kita perlu tahu yang namanya prioritas. Ya, kita perlu setiap hari kita selidiki, koreksi. Ya, apakah hari ini mungkin kita sudah menempatkan yang lebih utama, kita sudah melakukan yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih penting, atau yang disebut sebagai prioritas. Kita mungkin perlu koreksi itu. Apakah harus sepanjang hari ini yang saya lakukan, pekerjaan, kegiatan saya hari ini adalah hanya untuk memenuhi ambisi. Kita perlu cek. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaikinya, saudara. Apakah kita hanya sepanjang hari ini sibuk dengan untuk memenuhi ambisi kita, sibuk untuk pencitraan? Kita mulai cek, atau hari ini saya sudah buat keputusan yang benar. Saya menempatkan prioritas sebagai yang utama. Sebentar kita ajak lihat contoh-contoh keteladanan daripada Tuhan Yesus, ya, supaya enak, supaya kita tahu apa sih yang Yesus lakukan dalam kehidupannya setiap hari, pagi, hari, malam, hari, saudara. Ketika dia sebelum beraktivitas, setelah dia beraktivitas,
Ya, dalam kemanusiaannya, ketika Yesus ada di dunia, dalam kemanusiaannya, apa yang Yesus lakukan? Kita, kalau saudara bisa memperhatikan di sana, ada prioritas-prioritas yang Yesus kerjakan. Di tengah-tengah kesibukan dan sebagainya, ini yang Yesus lakukan. Ya, apa yang menjadi prioritas Yesus dalam kemanusiaannya, saudara? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sampaikan, yang itu saya mau katakan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tuhan Yesus sampaikan apa? Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Ayat 18-nya bagian terakhir dikatakan apa? Itulah yang dikehendaki Tuhan Allahmu di dalam Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki, supaya setiap orang tetap berdoa. Maka berdoa ini harus menjadi prioritas. Kita harus menempatkan lebih tinggi, lebih penting dari perkara yang lain. Jangan sampai kita lupa, karena pekerjaan kita yang belum selesai, begitu buka mata, aduh ini pekerjaan lebih penting daripada doa. Seringkali kita ini lupa bahwa Tuhan akan membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Sehingga kita abaikan doa yang mau selesaikan dulu nih, pekerjaan saya belum selesai, saya sudah janjian sama orang, saya sudah janji jam sekian, jadi kalau nggak cepat diselesaikan, nggak selesai. Kita abaikan prioritas. Tetaplah berdoa, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Allahmu. Kenapa Tuhan mau supaya setiap orang tetap berdoa? Supaya setiap orang ini selalu menyadari dalam kehidupannya bahwa kita ini apa sebabnya? Kita ini butuh Tuhan. Yang pertama, bahwa kita ini perlu Tuhan. Yang kedua, saudara, doa itu adalah akses. Engkau sedang memberikan akses kepada Tuhan supaya Tuhan boleh turut bekerja dalam kehidupanmu. Saya tahu Tuhan mengerti, Tuhan tahu segala sesuatu, bahkan sampai kedalaman hati kita. Kalau kita hanya lihat ini, berarti nggak perlu berdoa, nggak apa-apa. Toh Tuhan tahu. Iya, Tuhan tahu hidupmu, Tuhan tahu hatimu. Tapi kalau kita nggak mau memberikan akses untuk Tuhan, nah ini dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Nah, Yesus sendiri memberikan teladan, memberikan contoh, saudara, di dalam kehidupannya. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Berdoa di sana. Pagi-pagi benar dia berdoa, diawali harinya dengan doa. Ini satu keteladanan yang baik. Yesus berdoa pagi-pagi benar. Lalu yang kedua, selanjutnya apa yang Yesus lakukan? Matius 14 ayatnya ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ini Yesus berdoa. Malam-malam Yesus berdoa. Setelah Yesus capek loh saudara. Karena kalau sudah lihat sebelumnya apa yang Yesus lakukan, dia harus berurusan, dia harus berhadapan dengan banyak orang, kasih makan, Yesus ngajar banyak orang, Yesus memberi makan ribuan orang, capek. Tetapi Yesus tidak lupa yang namanya berdoa. Yesus berdoa pada malam Yesus berdoa. Ini murid-murid, kamu berangkat dulu lah, Yesus, kamu pergi dulu. Tetapi Yesus, apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa. Apalagi yang Yesus lakukan, saudara? Lukas 22 ayat 41 sampai 43. Ketika Yesus sebelum masuk ke masa-masa penderitaan, ada tekanan begitu luar biasa. Dalam situasi itu, Yesus berdoa. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Beda dengan murid-muridnya. Ketika mereka sama-sama ada dalam situasi itu, murid-murid lebih memilih tidur. Ya, firman Tuhan kata mereka lebih memilih tidur sampai ditegur 3 kali loh. Tidak sanggupkah kamu bertahan 1 jam saja untuk berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Seringkali kita memilih bagian itu saja. Udah stres, udah capek, tidur. Tidur kan ibadah. Ya, makanya apa? Tidur. Lebih memilih tidur daripada berdoa. Yesus berdoa. Dalam situasi seperti itu, Yesus berdoa. Ini prioritas. Saya hari ini bicara hanya bagian ini aja, bagian ini aja. Supaya kita tahu bahwa doa itu harus menjadi prioritas dalam hidupmu. Ya, selanjutnya. Bahkan sebelum Yesus memulai pelayanannya, apa yang Yesus lakukan coba? Sebelum dia masuk ke dalam masa pelayanannya, sudah tahu apa yang Yesus lakukan? Sebelum Yesus memulai pelayanannya, masuk dalam masa-masa pelayanannya, ke 1,5 tahun kita tahu dia melayani, ya, mulai 0 sampai sekian tahun. Mungkin Alkitab tidak tulis secara rinci. Di situ dipersiapkan untuk dia melayani. Dan sebelum Yesus masuk ke masa pelayanannya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, Matius 4. Yesus berdoa dan berpuasa. Dia mempersiapkan diri. Dia sebelum dia masuk dalam pelayanan, dia persiapkan dengan baik. Itu prioritas. Makanya kalau kita melayani pelayan Tuhan, kita melayani jemaat Tuhan, kita melayani Tuhan, saudaraku ya, serampangan sembarangan. Mungkin bisa saja apa yang kita lakukan memberkati orang lain. Katakanlah saya serampangan dalam melayani, saya saudaraku ya, enggak doa, saya enggak ini dan sebagainya, saya melayani saudara. Apa yang saya lakukan mungkin saudara bisa terberkati. Tapi bagaimana dengan saya sendiri? Kalau Paulus katakan apa saudara? Kita ini kalau kita gak buat persiapan dengan baik, seperti petinju yang meninju angin. Yesus sendiri sebelum masuk dalam masa pelayanannya, dia berdoa berpuasa 40 hari. Dia memulai. Itulah yang namanya prioritas. Kita melayani, ayo kita doa. Gereja terus dorong setiap saudara, ayo kita doa, ayo doa. Saudara jangan remehkan yang namanya doa. Kelihatannya bosenin. Bagi daging ini gak enak. 1 jam doa di situ, nyanyi, doa ini, bareng-bareng doa, selesai. Apa sih? Tetapi doa itu akan memberikan dampak yang hebat dalam hidupmu. Sampai-sampai Tuhan Yesus katakan apa? Itulah yang dikehendaki Tuhan atas hidupmu di dalam Yesus, supaya engkau tetap berdoa. Itu menjadi prioritas Yesus selama dia ada di dunia. Yang kedua, bukan kalau doa menjadi prioritas, maka yang kedua yang Yesus lakukan adalah Yesus melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Jadi hidup selama dia ada di dunia ini, dia hanya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu prioritas. Hidup saudara dan saya hari-hari ini, apa yang harus menjadi prioritas selain doa? Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya gereja dorong saudara untuk apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Karena ini juga yang dikehendaki oleh Tuhan alam. Renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Itu prioritas, saudara. Baca firman itu prioritas. Karena kalau saudara nggak baca firman, saudara nggak akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara nggak akan pernah ngerti apa yang Tuhan mau. Saudara akan ambil keputusan yang salah, ambil keputusan yang keliru.
Makanya saudara harus taruhkan ini, prioritas ini. Baca firman Tuhan. Yesus sendiri kerjakan. Dia tidak melakukan kehendaknya sendiri, tetapi apa yang menjadi kehendak Dia, Allah, dalam kemanusiaannya, itulah yang Yesus lakukan. Yang terakhir, apa yang Yesus lakukan dalam satunya kemanusiaannya selama Dia ada di dunia yang menjadi prioritas di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya selalu melakukan yang namanya kebaikan. Firman Tuhan katakan demikian, Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini juga prioritas. Melakukan kebaikan ini prioritas. Ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang memberitahukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang memberitahukan. Dan kita juga tahu nih, bahwa di mana Yesus hadir, Dia selalu melakukan kebaikan. Di hadapan ribuan orang, murid-murid nggak tahu harus dia lakukan ini. Guru, Yesus suruh mereka pulang, kasihan. Mereka lapar. Kita nggak ada makanan, suruh mereka pulang biar mereka bisa makan, Guru. Tetapi yang Yesus lakukan adalah memberi mereka makan terlebih dahulu. Amin. Kasih makan. Ketemu orang yang sakit, Yesus sembuhkan. Kebaikan-kebaikan selalu sesuatu yang mewarnai dalam kehidupan Tuhan Yesus. Di mana Dia ada, di situ Dia selalu melakukan kebaikan. Dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Amin. Ini juga prioritas. Jadi coba dalam hidupmu kita mulai pikirin, sepanjang hari ini sudahkah kita melakukan yang namanya prioritas. Jangan sampai salah, sobat. Karena kalau kita salah, keliru, ambil keputusan, kepentingan yang menjadi prioritas itu keliru, sabu. Itu akibatnya fatal. Saya mengakhiri untuk firman Tuhan hari ini. Saya ada sedikit contoh. Saya ini kemarin nggak tahu nih ada berkat apel, nggak tahu apel dari mana atau durian dari mana, saya ngerti. Saya ini cari yang bulat-bulat itu, tahu ini ada apel bisa dimanfaatin dulu. Saya mau kasih satu gambaran contoh aja seperti ini, saudara. Katakan bahwa wadah ini adalah hidup saudara dan saya. Ini adalah hidup kita. Ya, ini kehidupan kita. Dan kita perlu isikan hal ini. So, kalau kita hari ini bicara tentang prioritas, mungkin apel ini akan saya gambarkan bahwa ini adalah apa yang menjadi kebutuhan roh. Ya, kita perlu berdoa seperti yang tadi saya sampaikan. Melakukan kebaikan, ya kita berdoa, kita melakukan baca firman Tuhan. Mungkin ada ini di sini. Ini yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dan sedangkan ini mungkin kerikil ini adalah kebutuhan jiwa. Perlu kasih, sukacita, ada damai sejahtera. Setiap orang kan butuh itu. Dan yang pasir yang lebih halus ini berbicara tentang kebutuhan yang rumah, mobil, pakaian dan sebagainya, banyak sekali. Nah, apa yang sering terjadi dalam kehidupan banyak orang hari-hari ini adalah banyak orang fokus hidupnya di sini, mau mendapatkan ini, memenuhi hidupnya dengan perkara-perkara dunia. Apa yang dunia tawarkan, kemajuan teknologi, mau dapatkan ini, mati-matian jungkir balik cari uang supaya bisa mendapatkan ini, supaya hidupnya bisa dipenuhi dengan ini, dengan kemewahan, dengan harta yang melimpah. Banyak orang memenuhi hidupnya dengan ini. Nah, kalau kita ini menjadi prioritas dalam hidup kita, saudara, maka percayalah, saudara, kalau hidupmu dipenuhi dengan ini, dipenuhi dengan ini, maka hal-hal rohani, hal-hal yang menjadi prioritas dalam kehidupan ini, seharusnya menjadi prioritas yang benar, ini gak akan bisa masuk.
Betul enggak? Kalau ini sudah penuh, katakan ini sudah penuh, ini nggak akan bisa masuk ke sini. Tapi kalau saudara melakukan prioritas yang benar dalam kehidupanmu, mungkin hari ini kita belajar tentang apa yang menjadi prioritas Tuhan Yesus sama dia ada hidup di dunia. Prioritas adalah doa, melakukan kehendak Tuhan, apalagi melakukan kebaikan. Ya, mungkin di sini, kalau hidup kita di sini itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita menjadi yang mengutamakan itu semua. Kita katakan istilah. Hidup kita dipenuhi dengan itu semua, dengan doa yang menjadi prioritas. Hidup kita dipenuhi ya dengan doa, dengan melakukan menjadi kehendak Tuhan, dengan baca firman Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan. Hidup kita penuhi. Apa yang menjadi kebutuhan jiwa bisa masuk enggak? Bisa saudara dapatkan enggak dalam hidupmu? Masih bisa. Ya. Ini akan masih bisa dalam kehidupanmu. Engkau akan masih saudaraku yang nggak akan kehilangan yang namanya sukacita, nggak akan kehilangan yang namanya kasih, nggak akan kehilangan yang namanya perhatian, nggak akan kehilangan yang namanya disiplin dan sebagainya. Ini masih bisa masuk dalam hidupmu. Demikian juga dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhanmu, yang makan, minum, sandang, pangan, papan, mobil dan sebagainya, mungkin itu masih bisa masuk, saudara. Masih bisa mengisi dalam kehidupanmu daripada tempat. Jadi masih akan masuk dalam hidupmu. Inilah yang saya mau sampaikan, bahwa setiap orang itu harus tahu prioritas yang benar, yang hari-hari ini harus ada dalam setiap orang. Prioritasmu harus benar. Yang kau utamakan itu harus benar. Jangan sampai hidup kita habis hanya untuk mendapatkan apa yang dunia tawarkan dan itu menjadi prioritas dalam kehidupanmu. Hati-hati. Kalau engkau mengutamakan itu semua, mengutamakan pekerjaan, mengutamakan dapat uang, supaya bisa dapat rumah yang bagus, yang mewah, mobil yang mewah, saudara, hidupmu, saudara akan kehilangan ini. Ini nggak akan bisa masuk. Mungkin seperti apa ini nggak akan bisa masuk. Saudara akan menjadi orang-orang yang kalau bicara tentang doa, bicara tentang firman Tuhan, saudara nggak akan tertarik. Nggak ada tempat lagi dalam hidupmu. Perhatianmu hanya akan habis di sini. Ini akan menguasai itu. Saudara nggak akan tertarik dengan hal-hal rohani. Saudara nggak akan tertarik dengan hal-hal yang menjadi kerajaan surga, yang berasal dari atas. Nggak akan tertarik. Tetapi ketika prioritasmu ada di sini, saudara akan mendapatkan semuanya. Ini semua akan bisa masuk dalam hidupmu. Amin. Ya. Hari ini sama aja setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan, paling tidak mulai hari ini ambil keputusan mau sekarang. Ayo belajar kita memiliki prioritas yang benar. Jangan sampai salah apa yang menjadi prioritasmu. Jangan saudara hanya berpikir bahwa duit ini lebih penting daripada doa. Duit ini lebih penting daripada baca firman. Teman lebih penting daripada persekutuan. Rumah lebih penting. Jangan sampai salah menempatkan prioritas. Hari ini kita belajar bahwa doa harus menjadi prioritas. Melakukan kehendak Tuhan harus menjadi prioritas. Melakukan kebaikan-kebaikan harus menjadi prioritas. Kalau Tuhan Yesus sendiri mengerjakan ini, Tuhan Yesus boleh lakukan ini, saudara pasti akan mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan. Percayalah, saudara gak akan kehilangan berkat-berkat itu. Uang itu gak akan kehilangan. Ya, Tuhan gak seperti itu. Tuhan sudah katakan, kembali ke Matius 6, semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup. Amin. Ayo. Mungkin bagi daging ini gak enak, saudara. Ini bukan hal yang mudah. Tetapi percayalah, ketika kau lakukan prioritas yang benar, engkau mendapatkan semuanya itu. Justru kalau prioritas kita kebalik, hidupmu akan hancur. Hidupmu akan hancur.
Uang itu akan hancurkan, akan hidup. Keinginan nafsu daging itu akan menghancurkanmu. Dan itu akan membinasakan akan setiap orang. Miliki prioritas yang benar. Percayalah, Tuhan mau memakai saudara jadi berkat. Tuhan mau memberikan kelimpahan dalam kehidupanmu. Tuhan memberi saudara roti, Tuhan memberi saudara benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Lakukan kebaikan-kebaikan. Jangan menyerah, jangan merasa capek. Lakukan yang namanya kebaikan. Amin, saudaraku. Kita akan satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Kita mau nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan dengan ini setiap hati kita, saudara. Kalau saudara sungguh rindukan ini, saya nyatakan ini di hadapan Tuhan sebagai kerinduan hatimu, kerinduan hidupmu, bahwa engkau mau seperti Yesus. Glory. Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Tilik hatimu, tilik hatimu, pikiranmu. Kita lihat
sebentar ke belakang, flashback. Apa yang sudah kita lakukan, kita perbuat. Dalam hati mungkin saudara bisa jawab, apa yang saya boleh tanyakan hari ini? Hari-hari kemarin, apa yang sudah menjadi prioritas dalam kehidupan? Kalau kita, saudara sudah dengar firman Tuhan hari ini, apakah prioritas hari kemarin itu sesuai seperti apa yang firman Allah boleh sampaikan? Saudara dengar hari ini, dan perlu kerendahan hati, perlu keberanian. Jika memang hari-hari kemarin prioritas kita keliru, prioritas kita salah, prioritas kita hari kemarin hanya untuk memenuhi ambisi, hanya untuk memenuhi emosi kita, nafsu kita. Kalau hari-hari kemarin prioritas kita hanya untuk mencari akan pencitraan, penghargaan, saudara, kalau hidupmu dipenuhi dengan hal-hal itu semua, maka tidak akan ada ruang lagi, tidak akan ada tempat lagi untuk hal-hal rohani masuk dalam dirimu. Gak ada ruang, gak ada tempat untuk hal-hal rohani masuk. Dan itu keliru, dan itu akan menghancurkan. Kalau memang kemarin itu semua yang telah terjadi, mari saudara, dalam kerendahan hati kita buat prioritas yang baik, yang benar. Beberapa teladan yang Tuhan Yesus telah berikan selama dia ada di dunia ini, dan itu menjadi prioritas. Paling tidak mari saudara ya, hal-hal ini akan menjadi prioritas juga dalam hidupmu. Hendaklah doa menjadi prioritas dalam setiap musim hidupmu. Jangan pernah saudara tidak berdoa. Berdoalah, berdoalah selalu, tetaplah berdoa. Yang kedua, yang harus menjadi prioritas dalam hidupmu adalah melakukan kehendak Tuhan. Di tempat saudara bekerja, di rumah, di lingkungan, saudara harus menjadikan kehendak Tuhan itu menjadi prioritas, supaya hidupmu tidak akan mudah dirusakkan. Jika menjadi kehendak Tuhan adalah prioritas dalam hidupmu, maka saudara tidak akan pernah ikut-ikutan ketika teman-teman rekan kerjamu mereka melakukan kecurangan dalam usaha mereka. Saudara nggak akan tertarik, saudara nggak akan terpengaruh. Kalau melakukan kehendak Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupanmu, ketika engkau anak-anak muda, engkau ada di lingkungan di antara anak-anak muda yang suka minum, suka judi, suka konsumsi akan narkoba, saudara tidak akan melakukan itu. Saudara gak akan biarkan itu mengkamili, itu masuk dalam dirimu. Jika melakukan kehendak Tuhan adalah prioritas di dalam kehidupanmu, engkau akan bisa bekerja dengan jujur, engkau akan bisa bekerja dengan kinerja yang baik, loyalitas yang baik. Engkau gak akan sakit hati ketika mungkin dalam kehidupanmu engkau diperlakukan tidak baik. Engkau gak akan mudah sakit hati. Engkau gak akan mudah membiarkan amarahmu meledak-ledak. Kalau melakukan kehendak Tuhan akan menjadi prioritas dalam kehidupanmu. Engkau gak akan menjadi terlalu khawatir akan kehidupanmu, akan masa depanmu.
ini menjadi prioritas dalam hidupmu sekarang, hari ini, besok, dan juga dalam waktu-waktu yang akan datang. Baca dan renungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan atas kehidupanmu. Kalau kau jadikan prioritas itu dalam hidupmu, melakukan kehendaknya adalah prioritas, hidupmu akan baik-baik saja. Dan yang ketiga, hari ini teladan daripada Tuhan Yesus, melakukan kebaikan-kebaikan adalah prioritasnya. Bahkan untuk itu Yesus harus turun dari surga ke dunia, supaya setiap orang beroleh hidup. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Firman Tuhan juga katakan, jika kau tahu melakukan apa yang baik kepada orang lain dan kau menahannya, engkau telah berdosa. Lakukan kebaikan-kebaikan. Matius 25 juga katakan bahwa apa yang kau lakukan untuk orang-orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk Tuhan. Tuhan sayang dengan orang-orang. Tuhan sayang dengan semua orang. Tuhan tidak mau melihat umatnya, melihat manusia dalam kesusahan, dalam kesengsaraan, sehingga dia harus katakan, berilah makan, berilah tumpangan kepada mereka yang memerlukannya, membutuhkannya, supaya semua orang bisa menikmati, merasakan kasih Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Biarlah ini menjadi prioritas hidupmu. Kalau saudara sudah dengar hari ini firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya ajak saudara ambil keputusan sikap bahwa saya mau mengisi hidupku dengan prioritas yang benar ini. Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh setiap kehidupan umat-Mu. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah diajar tentang prioritas yang benar.